Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Cahaya Dewi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A dengan NIM 23020074048. Kepada Ibu Hespi selaku dosen pembimbing mata kuliah keterampilan membaca, izinkan saya untuk membacakan dongeng yang berjudulkan Timun Emas. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Sirni. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Sirni sejak dulu sangat ingin punya anak. Namun, impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Pada suatu malam, Mbok Sirni bermimpi untuk memetik sebuah timun di tengah hutan yang berwarna emas oleh suatu sosok yang besar. Keesokan harinya, Mbok Sirni menuju hutan untuk mencari timun tersebut karena rasa penasarannya. Mbok Sirni pun menemukannya dan memetiknya, dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sirni sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Emas. Tetapi muncullah raksasa yang akan mengambil timun emas saat sudah besar nanti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbok Sirni kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikannya pesan dalam waktu seminggu ia akan menjemput timun emas. Sejak saat itu, Mbok Sirni sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayang. Timun Emas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu ia pun bertanya kepada Mbok Sirni, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Mbok Sirni menceritakan bahwa ia harus mengembalikan timun emas ke raksasa dan beberapa malam sebelumnya raksasa itu menghampirinya ke dalam mimpi. Timun Emas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Mbok Sirni mengembalikannya ke sang raksasa. Akhirnya, mereka berdua berpikir dan mencari cara agar timun emas bisa bebas dari sang raksasa. Mbok Sirni memberikan bungkusan-bungkusan berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk timun emas. Timun emas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya dan raksasa itu mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, timun emas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar timun emas. Timun emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisikan jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun emas, walau berdarah-darah karena tusukan bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, timun emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Emas pun cemas, karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkapnya dan memakannya. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, Timun Emas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena terjebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, Timun Emas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Sirni pun langsung berucap syukur kepada Tuhan, dan sejak itu, Mbok Sirni dan Timun Emas hidup berbahagia. Sekian dari saya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.